Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya hanya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita akan membahas pada bab 3 dalam submateri ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam submateri ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita bahas yaitu membiasakan menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Misalnya, bagi yang tidak mengkonsumsi narkoba, maka bertubuh kuat dan berpikir sehat. Kemudian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Berikutnya ada sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan hukum. Misalnya pencurian itu termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Kemudian ada perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akta kelahiran. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Membiasakan mentaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Tertib dalam lalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun tertib lalu lintas harus dijalankan. Peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki surat izin mengemudi ataupun SIM.
Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM karena untuk memiliki SIM minimal berusia 17 tahun. Laporan lalu lintas setiap tahun selalu mencatat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi. Anak-anak usia sekolah di Indonesia, ribuan orang celaka dan meninggal akibat melanggar aturan mengendarai kendaraan bermotor. Data kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya menyadarkan kita semua bahwa pelajar SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena merupakan pelanggaran dan mengandung terjadinya kecelakaan. Dalam masyarakat perkotaan, kemacetan adalah suatu hal biasa dan mudah ditemukan setiap hari. Kemacetan meningkatkan kejenuhan pengguna jalan, membuat kesabaran pengguna jalan menjadi hilang. Banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, menyerobot jalan orang lain, dan mengambil jalur terlarang demi ingin mencapai tempat tujuan dengan cepat. Tingkat kecelakaan pun semakin bertambah jika kita berkendara dengan ugal-ugalan atau saling serobot jalan orang lain. Maka, kedisiplinan dan kesabaran merupakan hal yang harus dimiliki dalam diri pengguna jalan. Sebagai warga pengguna jalan, kita tidak perlu ikut-ikutan untuk saling menyerobot jalan orang lain dan bersikap ugal-ugalan di jalan, karena itu akan semakin menambah parah kemacetan. Tumbuhkanlah kembali kesabaran pada diri sendiri, karena jika kita tertib berlalu lintas, maka kemacetan pun akan sedikit berkurang dengan kesadaran yang kita miliki. Maka jumlah kecelakaan pun semakin berkurang. Kesabaran yang kita miliki akan menurunkan resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.